Halo Sobat PMPK, selamat datang di Ruang Kreasi, sebuah acara yang komunikatif, kreatif, dan menginspirasi seputar pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Saya, Lia Apriliani, pada kesempatan kali ini akan mengajak Sobat PMPK untuk belajar dan berbagi tentang peran dunia usaha, dunia industri, dan lembaga sertifikasi profesi dalam penyerapan tenaga kerja disabilitas. Kali ini telah hadir dua orang narasumber kita, yaitu Ibu Lilis Sri Suryani dari SKHN 02 Kota Serang. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Lia. Sehat? Alhamdulillah, sehat sekali. Cerah banget nih Bu. Alhamdulillah cerah hari ini. Iya, hatinya juga cerah ya Bu ya. Amin. Ya, dan yang kedua ada Ibu Marisa Charlie, ya, owner dari Ica Galeri. Ya. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Ibu manis banget deh. Terima kasih. Kayak gula. Gulali. Gulali ya. Nah, ini Bu, kita kan mau diskusi ringan nih Bu tentang bagaimana kalau episode sebelumnya kan kita sudah membahas tentang lembaga sertifikasi profesi pihak ke-1 di Satuan Pendidikan Khusus. Nah, sekarang kan lebih pada penekanan perannya, peran LSP dan juga DUDI dalam penyerapan tenaga kerja disabilitas. Tapi sebelumnya nih saya penasaran Bu, kalau Ica Galeri itu bergerak di bidang apa nih Bu? Kalau untuk Ica Galeri sendiri itu kita bergerak di bidang pembuatan hantaran pernikahan. Gitu. Jadi fokus di hantaran saja. Iya ya, betul Bu, ya? Mbak Lia. Kalau untuk SKHN itu apa ya Bu ya? Mungkin di sini ada Sobat PMPK yang belum tahu nih Bu. Oh iya, baik Mbak Lia. SKH itu sekolah khusus. SKH sekolah khusus. Awalnya kami juga SLB, ya seluruh Nusantara namanya SLB. Cuma sejak tahun 2022, tepatnya tanggal 10 Oktober, pemerintah Provinsi Banten mengganti nama SLB menjadi SKH. Jadi sebenarnya sama aja ya Bu ya? Sama SLB, aja, betul. Unik banget nih, hanya ada di Banten SKH itu. Betul hanya di Banten. Iya, Bu, bisa ceritakan Ibu bagaimana sih peran sekolah untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus atau disabilitas ini dalam proses pelaksanaan magang, dan tujuannya pasti untuk ujung-ujungnya adalah penyerapan tenaga kerja disabilitas. Betul ya, Bu, sekali ya? Mbak Lia, betul sekali. Tujuan kami sekolah terutama ya, ingin anak-anak ABK ini, anak berkebutuhan di sini, nanti selesai mereka membawa skill, mempunyai kemampuan, terutama di bidang keterampilan. Itu untuk kemajuan hidupnya ya, sebagai bekal nantinya. Betul. Kebetulan sekolah kami mempunyai bidang keterampilan, 3 bidang keterampilan, di antaranya tata busana, tata boga, otomotif, dan satu lagi tambahan souvenir di bidang hantaran. Bidang hantaran kami sudah mempunyai lulusan yang mempunyai sertifikat di bidang hantaran. Ya, dan ya kerjasama dengan Ica tadi, Ica Galeri tadi. Oh, berarti kerjasama dengan Ica Galeri ini. Betul, iya. Bu, kan apa? Kan ini pengalaman pertamakah atau sudah pernah sebelumnya ada yang magang berkebutuhan khusus nih Bu? Anak disabilitas di sini adalah anak tunarungu, di mana anak tunarungu ini mempunyai keterbatasan pendengaran dan juga bahasa. Saya takut di situ saya tidak bisa mengajarkan anak tersebut gitu. Saya takut bisa nggak ya saya mengajarkan anak ini gitu. Terus saya komunikasi langsung sama Ibu Lilis, sama koordinator magangnya juga. Saya koordinasi, ya udah Bu, gimana kalau kita asesmen dulu anaknya gitu. Coba anaknya, saya pengen ketemu anaknya dulu gitu. Kita asesmen, lalu saya ketemu sama anaknya. Terus anaknya sih pendiam ya, pendiam. Ibu ini gimana anaknya, apa sudah dilatih sebelumnya gitu? Apa baru ini mengetahui tentang hantaran? Terus kata Ibu Lilisnya, anak ini sudah dilatih sedikit demi sedikit, cuma tolong dibantu untuk diajarkan lebih lanjut. Oke, dari situ saya coba Adek gimana caranya melipat. Di situ saya mencontohkan sejadah ya, melipat sejadah. Dan dia sedikit-sedikit bisa mau, cuma
karena ada kendala bahasa di situ, karena saya pun belum istilahnya mampu gitu ya untuk bahasa isyarat di sini. Saya minta awal pertemuan itu minta koordinator magang mendampingi anak ini gitu. Jadi pas pertama gitu minta sekolah gitu ya untuk ada yang datang. Ada yang datang. Karena nggak bisa anak ini dilepas langsung begitu saja. Mungkin untuk selanjutnya, tahap selanjutnya bisa dilepas gitu. Jadi saya berpikir, yaudah kita saya kasih kesempatan aja dulu buat anak ini untuk berkembang gitu. Mengembangkan kemampuannya biar dia lebih bisa belajar lagi tentang hantaran gitu. Jadi kita kasih kesempatan dulu. Jadi kalau kita nggak memberi kesempatan kepada anak ini, gimana kita mau tahu gitu dia bisa atau enggak gitu. Dan alhamdulillah kemarin sudah lulus ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Awalnya kan ragu nih Bu. Ada yang datang. Terus apa yang membuat Ibu oke deh dicoba dulu? Kenapa nih Bu? Apa? Mungkin ada peristiwa sebelumnya atau seperti apa nih Bu? Iya. Jadi kan awalnya aku ragu ya, aku juga sempat juga sebelum anak ini datang ke tempat aku sebelum asesmen, aku istilahnya merasa itu tantangan buat aku sendiri gitu. Istilahnya aku coba aja dulu. Selain itu sebelum anak ini datang, aku sempat browsing Mbak ya, aku juga sempat browsing, sempat mempelajari bagaimana anak disabilitas ini, apalagi tunarungu gitu. Ternyata anak tunarungu ini adalah anak istilahnya anak biasa, istilahnya cuma dia mempunyai keterbatasan dalam pendengaran dan bahasa. Di situ saya mencoba sedikit demi sedikit bahasa-bahasa isyarat. Saya buka, istilahnya saya di Google, saya browsing gitu. Terus saya lihat juga kayaknya saya kasih kesempatan aja dulu sama anak ini. Justru dengan hadirnya siswa tersebut membuat Bu Ica ini semakin belajar dan belajar lagi gitu. Bener. Jadi berkahnya jadi pembelajar gitu ya Bu ya. Baru buat saya. Jadi saya juga tertarik akhirnya sama Fajri ini gitu. Kalau untuk bentuk pendampingan sendiri pada Bu Ica nih, Ica Galeri itu seperti apa nih Bu? Waktu pas pendatang ya, pas datang memang anak belum dibawakan, kita baru komunikasi dulu gitu kan, minta bisa tidak gitu kan, itu tadi gitu. Terus selanjutnya sudah diterima pendampingan karena dengan keterbatasan tadi Bu Ica bilang ya bahasanya kan, berarti otomatis kita harus mendampingi dong gitu untuk supaya Bu Ica bisa menerangkan ke anak apa maksudnya, bagaimana tujuannya. Otomatis ya kami beritahukan ke Mbak Ica karena anaknya bisa mengerti juga dengan bahasa biasa gitu ya, nggak usah bahasa isyarat, nggak usah. Jadi Mbak Ica bisa dengan ini ucapan dengan ucapan juga bisa. Misalkan Mbak Ica mau ngajarkan menggunting, begini aja Mbak Ica ya, tolong menggunting gitu aja. Yang nanti penting Mbak Ica, artikulasinya jelas betul, ya Bu ya. Gitu. Untuk pendampingan bahasa seperti itu mungkin yang kita sampaikan ke Mbak Ica gitu. Selain ke Ica Galeri, apakah Ibu nih dari sekolah khusus ini pernah melakukan ke dunia usaha, dunia industri yang lain, dan pernah nggak sih Bu mengalami penolakan? Baik Mbak Ica, kebetulan ini yang Fajri yang kebaca itu pertama ya, pertama. Sekarang kami sekolah sedang melaksanakan magang-magang yang kedua, gelombang kedua. Alhamdulillah untuk penolakan kami belum pernah mengalami. Semoga enggak ya Bu. Semoga jangan ya. Cuma ada pengalaman yang kedua ini ya, ketika kita memperkenalkan anak, salah satunya ke yang program Tata Busana, ke Tyler kan, gitu, ke UMKM Tyler. Mbak, kami mau titip anak untuk magang gitu kan, anak berkebutuhan khusus. Agak kaget kan? Berarti sama ya? Kaget juga gitu. Reaksinya pengalaman pertama. Pengalaman pertama pasti gitu kaget ya, gitu ya. UMKM juga sama gitu. Nih gitu. Anak berkebutuhan khusus Bu, betul siswa kami gitu kan. Oh, katanya bisa
bisa, karena di sekolah juga kita ajarkan gitu kan. Berarti itu salah satu cara Ibu untuk meyakinkan kalau gitu. mereka itu bisa Bisa, loh. betul. Iya. Karena udah kami bekali dulu kan, bekali dulu di sekolah dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, minat bakat mereka gitu. Salah satunya tata busana tadi. Kalau yang ke tailor itu berarti berkebutuhan khusus apa nih, Bu? Oh, kebetulan anaknya tunadaksa. Ya, tidak mempunyai jari-jari jemari anaknya itu ya, tidak memiliki jari jemari. Gimana Bu cara meyakinkan si tailor itu? Betul. Masuk akal ya. Masa sih anak gitu. ya. Tetapi ketika kami suruh asesmen ya, sama tapi Mbak Bulia juga, Mbak Ica juga. Asesmen aja dulu anaknya Bu, gitu kan. Silahkan kemampuannya dilihat. Ternyata anak kami dengan keterbatasannya itu mampu menggunakan mesin jahit, betul. Memang kalau untuk bikin pola keterbatasannya ya, ya. Jadi pola itu harus dibuatkan dulu sama yang lain, misalkan sama gurunya. Kalau di sekolah sama gurunya. Jadi anak itu bisa hanya menjahit saja karena dengan keterbatasan bisa kok gitu tuh, bisa. Karena kita melihat ya, oh iya ternyata bisa dengan memegang ini tidak ada, tapi bisa menekan kain seperti ini dan yang ini megangnya seperti ini. Jalan aja itu kain dijahitnya itu. Masya Allah ya, itu betul. Kelebihannya itu. Di samping kekurangannya memiliki kelebihan juga. Betul, terima kasih Ibu dan Sobat PMPK, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengupas lebih dalam lagi bagaimana proses penyandang disabilitas ini bisa bekerja dan berkarya di ICA Gallery.